Langsung saja, kira-kira dari pemandu yang siap ditanya angkat tangan. Lagi ayo tuh, lagi sekali. 1, 2, 3. Nomor berapa pemandu? Silahkan pemandu yang tentukan selain nomor 3 dan 9. Siapa ya? Nomor 2 kayaknya. 2, 3. Lopita berdiri. Nomor berapa? Nomor Nomor 1. 1. Silahkan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovita Amelia, nama bapak saya Bapak Ahmad Amtori, dan nama ibu saya Ibu Siti Fajriah. Alamat rumah saya BTN Javana Regensi Blok B nomor 3 Jatisela. Cita-cita saya menjadi chef terkenal dan hafiz Quran. Amin. Chef. Apa itu chef Ananda? Koki. Tukang masak ya? Masya Allah. Ada orang tuanya? Udah. Mana bapaknya chef? Sila Pak, di depan Pak. Silahkan Bapak maju. Betul anaknya nih Pak? Oh iya Pak. Anak yang keberapa? Kedua. Dari berapa bersaudara? 2 bersaudara. Masya Allah. Ini yang paling besar, paling kecil? Kedua. Nomor 2, yang nomor 1? Kelas 1 SMP. SMP? Masya Allah. Ananda, siapa nama bapaknya tadi? Bapak Ahmad Amtori. Dipanggil? Oyi. Masya Allah ya. Sudah siap ditanya ya? Tadi sudah angkat tangan. Kalau bapaknya siap ditanya enggak? Belum siap Pak. Kalau gitu kasih nilai nanti ya. Kasih nilai kepada anaknya. Hadiahnya ada nggak Pak? Allah, di kantong nggak ada Pak. Sudah punin darah nih. Ibunya mana ibunya? Ada ibunya dia? Bawa hadiahnya. Coba dilihat. Nanti Bu nanti. Nah, kalau dari bapak sendiri pribadi ada? Oh di rumah, tenang. Di rumah. Ya silahkan. Lovita dipanggil ya. Gorib sudah ditanya. Doa-doa sudah ditanya. Yang belum ditanya apa jadinya nih? Surah ya. Surah-surah ya. Surah-surah yang belum supaya lengkap. Lovita, coba bacakan akhir surah Al-Ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Masya Allah, betul Pak? Betul kayaknya. Betul, kayaknya. Surah apa tadi? Surah apa? Al-Ma'un. Coba bapaknya awal surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukazzibu. Masya Allah. Mohon maaf ini karena siang hari sir bacaannya ya. Sholat zuhur asar sir, makanya tadi tidak terlalu kedengeran. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Masya Berikan Allah. tepuk tangan. Berapa nilainya dikasih ke anaknya? 10. 10? Oh ya. 10 Pak. 100.000? 100. Masya Allah. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tadi betul bacaan bapaknya? Betul ya? Masya. Benar atau betul? Betul. Benar enggak? Benar. Oh benar. Masya Allah. Baik, pertanyaan yang kedua. Mohon diperhatikan. Dari bacaan yang Ustadz baca ada tidak salahnya ya? Kalau tidak ada salah, bilang tidak ada salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibanih. Ada salah? Ada atau tidak? Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibanih. Ada. Di mana? Kurang suara kol-kolahnya. Ada lagi? Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibanih. Coba diperhatikan ayatnya. Ada pelajaran apa di situ? Pelajaran Yauma idzin. Tadi Ustaz baca apa? Yauma idzin, betul atau salah?
Betul atau salah? Coba diuraikan yauma idzin. Apa uraiannya dulu? Yauma Hati-hati. hati-hati yauma idin, bukan yaumi idin, terdapat di Tidak, surah. ulangi lagi sekali. Pelan-pelan. Betul, sudah betul tadi, ulang diuraiannya. Hati-hati yaumi idin, bukan yauma idin, terdapat di surah Terus, tidak apa-apa. terdapat di surah 11 Hud ayat 66 juz 12 dan di surah 70 Al-Ma'arij ayat 11 juz 20. Masya Allah, tepuk tangan. Ya. Belajar tadi sampai tangannya gemeteran di bawah. Bagaimana Pak nilainya? 100. Masya Allah, ini ada hadiah dari cabang. Silahkan diberikan kepada anaknya Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan lupa salim. Salim ke salim. Ya, itu bisa digunakan untuk umroh ya. Nanti sisanya ditambah sama bapaknya untuk umroh. Alhamdulillah. Sekian. Jangan lupa salim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini 4 orang yang sudah ya ditanya. Yang belum ditanya? Angkat tangan yang belum ditanya. Ini yang kecil. Nomor berapa nih? Nomor 2. Yuk perkenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiarin Oktaviani Aldanella. Nama bapak saya Bapak Dakse. Nama ibu saya Ibu Salmah. Alamat rumah saya Dusun Muhajirin Gang Sunan Giri 4 nomor 2. Cita-cita saya menjadi dokter dan hafiz Al-Quran. Amin. Allah cita-citanya nanti kita akan doakan ya semua. Adik siapa dipanggil? Fierin. Fierin. Ya. Tadi itu ustazahnya di belakang bilang sudah diajarkan doa bangun tidur sampai tidur kembali. Dia dibilang tadi ya. Kamu minta doanya sekarang, aktivitasnya itu berdoa sampai berangkat ke sekolah kalau pagi. Mulai dari bangun tidurnya. Doa bangun tidur dulu. Doa bangun tidur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, setelah bangun tidur terus kemana? Langsung mandi. Ke kamar mandi? Kamar mandi. Oh iya, gimana apa doanya? Masuk kamar mandi. Doa masuk kamar mandi. WC. Iya, boleh. Ya, masuk WC. Boleh. WC-nya jadi satu. Silakan. Pinter deh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masya Allah. Terus setelah mengadakan selesai ya di dalam Keluar kamar WC. mandi, kita keluar. Ada doanya kan? Ada doa keluar WC apa? Ghufranak alhamdulillahilladzi ahyana. Ulangi. Iya. Terus hadap depan. Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba annil ada wa afani. Masya Allah. Itu baru berapa doa udah itu? 3. Baru 3. Mau ditambah lagi? Oh enggak. Katanya sampai tidur lagi tadi. Ya sudah cukup. Biar banyak hadiahnya. Ayo ditambah. Sudah cukup. Satu lagi yang belum ditanya. Siapa Oh angkat ini di tangan? belakang yang putra.
Oh. Sekarang nomor 8, pepadu nih, pepadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Maulana, nama bapak saya Bapak Hanafi, nama ibu saya Ibu Rosiana. Alamat rumah saya di Veteran Gede Sesela, Gang 3. Cita-cita saya menjadi polisi. Nih, calon polisi. Coba dulu, siapa tahu nanti jadi polisi terus mengarungi lautan. Apa doanya dulu? Harus bisa doa nih. Sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim wa muksaha inna rabb. Bismillahirrahmanirrahim wa muksaha inna rabbi laghafurur rahim. Kalau doa sampai tujuan, Taubah li rabbina au balla yugharidu hauba. ya, Berapa nilainya Ustaz? sama-sama 100. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh dibuka, nanti dibuka. Udah, Hafizun nggak boleh dibuka biar nggak diikutin ya, nggak boleh dibuka. Nah, nggak boleh ikutin. Taruh. Konsentrasi. Terima kasih kami ucapkan kepada Koordinator Kecamatan Ampenan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu Wali Santri untuk mengevaluasi para peserta khotimin dan khotimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tujukan kepada anak kami, Nurhaya Maisya. Eca, silakan berdiri Eca. Saya minta Perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaya Maitsa Husri, nama bapak saya Bapak Muhammad Sarin SPD, nama ibu saya Ibu Husniati SKM. Alamat rumah saya Grand Sejahtera Jatisela. Nah, cita-cita saya menjadi hafiz Quran dan dokter bedah. Apa pertanyaannya, Bu? yang saya tanyakan, tolong Ananda bacakan untuk doa orang tua. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana, Bu? Betul? Betul. Berapa nilainya, Bu? 100 Kita berikan tepuk tangan kepada Ananda Eca. Ada hadiahnya? ada. Oh ya, silakan diberikan, Bu. Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ananda Abdurrahman Hikami. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hikami, nama bapak saya nama bapak saya Bapak Muhammad Zainul Fuad, nama ibu saya Ibu Yulistia Priyasa. Cita-cita saya ingin menjadi polisi.
Alamat rumah saya BTN Gumisa Sekestari. Cita-cita saya ingin menjadi polisi dan hafiz Quran. Pertanyaannya, di Al-Quran itu terdapat 4 sakkah. Pertanyaannya, apa yang dinamakan sakkah? Dan tolong bacakan salah satu ayat yang di dalamnya terdapat sakkah. Terima kasih. Sakta ialah berhenti sejenak, segala satu alif tanpa bernapas. Sakta di Al-Quran ada 4. Salah satunya, Bacakan salah satunya aja, salah satunya. Iwaja, Qayyimah, ayatnya. terapa di surah 18. Ayatnya, punya ayat setengah aja kan. 36 Yasin ayat 52 juz 23. Imma qadina haza terapa di surah 36 Yasin ayat 52 juz 23. Bacakan salah satu bunyi ayatnya. Boleh Al-Qurannya, boleh dibuka Al-Qurannya Bu? Mungkin ada yang mau bantu teman-temannya. Niko. Ayo berdiri Niko. Ya, pakai Niko. Yang belum Ustazah. Ayo. Itu kan cuma kan dia punya buka sisir nanti baca ya Al-Yasin atau Bisa Kanita? bisa kan kita Coba. Ini bisa ulang. Pakai mic. Benar yang tadi kamu baca itu, ayo bacakan. Wa nufiha fis suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim Ada depan. yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bagaimana Bu? Berapa nilainya? Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ambil hadiahnya dulu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wali Santri. Saya mau bertanya ke tetangga saya ini. Tetanggaku idolaku nomor 10. Nggak apa-apa, berdiri lagi. Udah tadi saya bertanya sama. Ya nggak apa-apa, berdiri tetangga idola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah dipesan sama Ustazah. Etikanya harus Nama kandung saya Abdurrahman Hikam. Dua kali perkenalan kayaknya. Jadi harus kita kenal betul dia. Iya. Pertanyaan saya simpel aja. Kita dalam keseharian ini biasanya salah dalam membacakan Al-Fatihah. Coba bacakan saya surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Dan untuk penilaiannya saya serahkan kepada ustazahnya karena saya juga kurang tahu gitu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana pemandu? 100. Tepuk tangan. Ada hadiahnya? Oh ada. Baik sekali ini tetangganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan kepada Abdurrahman kami.
Ibu tamu undangan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya kepada cucu saya sendiri, Abdul Rahman Hikami. Salam saja sudah dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikam kan sholat 5 waktu dalam sehari. Doa kunut itu dibaca pada sholat apa? Sholat subuh. Coba dibacakan. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi ma tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alaik falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar 100. Tepuk tangan. Ada hadiahnya juga? Ada, kebetulan ini juga ada kartu berisi dari pamannya Ikam dibagikan kepada 10 santri. Masya Allah. Kita berikan tepuk tangan. Salam dulu. Sabar ya, sabar. Semua dapat. Ikam, maju Ikam. Ayo Ikam maju. Duduk Salim. Duduk di kanan. Salim dulu ya kan? Salim dulu Salim. Salim dulu, salim. Yang di tengah coba maju, yang di tengah coba maju. Yang di tengah maju, yang di tengah. Sabar, ada gilirannya Zapran. Sabar. Nah, sekarang baru Zapran, ayo maju. Biko. Ikam. Oh, Ikam di rumah, saldonya beda. Kepada peserta para Khotimin dan Khotimat, siapa yang belum ditanya coba angkat tangan. Nah, ada 3 santri yang belum ditanya. Kami persilakan kepada para tamu undangan untuk mengevaluasi semua santri kami. Oh iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sekarang saya ingin bertanya kepada Ananda Konita. Silakan berdiri Konita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Konita Dewi Septila, nama bapak saya Bapak Ahmad Juaini, nama ibu saya Ibu Ilfat Isroi SAG. Cita-cita saya menjadi dokter dan hafiz Quran. Alamat rumah saya Perumahan Kering Sejahtera Jatisela. Baik, sedikit saja simpel pertanyaannya. Tolong bacakan di sini. Tolong bacakan kita semua surah Asy-Syams. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha walaili idza talaha. Ulangi. Wasyamsi waduhaha wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Shadaqallahul azim. Bagaimana Bu? Terima kasih, alhamdulillah sangat baik sekali Konita. Tadi grogi ya. Iya. Berapa nilainya Bu? 100 anak. Kita berikan tepuk tangan kepada Ananda Konita. Belajarnya nanti ditunggu ya di hari Senin di Min 2 Lombok Barat. Masya Allah, langsung di sekolah ya kocarnya. Langsung di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada hadiah dari ibunya. Kita berikan tepuk tangan kepada para peserta khotimin dan khotimat. Berapa orang lagi yang belum ditanya nih? 2 orang lagi. Ayo kita berikan kesempatan, kita habiskan santri kita untuk dievaluasi. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini saya akan bertanya kepada Ananda Larasati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Diandra Prayudi. Nama bapak saya Bapak Prabowo Tejo Lasono. Nama ibu saya Ibu Diah Maryam Yudisianti. Alamat rumah saya BTN Javana Regensi. Cita-cita saya menjadi ustazah dan hafiz Quran. Amin. Apa pertanyaannya Pak? Karena ini kita berada di pagi hari dan waktu duha, maka saya ingin Ananda untuk membacakan surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masya Allah, bagaimana Pak, betul? Alhamdulillah. Berapa nilainya Pak? 100. Tepuk tangan. Ada hadiahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sudah. Belum disuruh berdiri kok sudah berdiri ya? Karena sisa satu lagi yang Oh, udah iya, dievaluasi. sisanya. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Khaira Nabila, nama bapak saya Bapak Hairul Abdi Eskom, nama mama saya Hairuniwati. Alamat rumah saya BTN Javana Regensi. Cita-cita saya menjadi dokter dan hafiz Al-Quran. Amin. Bapaknya ada? Mana bapaknya ini? Oh, ganteng bapaknya. Kalah. Yang bertanya kalah ganteng sama bapaknya. Kalau bapak ini mancung hidungnya, kalau yang bertanya ini pesek dia. Silakan berdiri, Pak. Betul ini yang betul. Bapaknya dari istri satu. Sebelum sholat kita harus berwudu kan? Ya. Coba bacakan Ustaz doa sebelum berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
اغفر لي ولوالدي. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Betul Bapak? Betul. Tadi Bapak nawaitu katanya. Kalau anaknya sebelum berwudu, bapaknya niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsir lillahi ta'ala. Bagaimana Ananda? Oh betul. Sekarang disambut lagi doa sesudah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal sholihin. Gimana Pak? 100. Kita berikan tepuk tangan. Oh, alhamdulillah ada hadiahnya. Ya, silakan. Rahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari Khotimin dan khotimat. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nomor berapa, Ustaz? Nomor 2. Nomor 2. Malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Siap untuk ditanya? Siap. Bacakan saya doa naik perahu. Doa naik perahu. Sudah? Apa? Doa naik perahu. Ayo. Silahkan doa naik perahu. Bismillah dulu. Biar nggak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, pelajaran goribnya? Pelajaran goribnya yang Pirin baca tadi itu apa? Majreha. Apa pelajaran? Diuraikan. Majreha bacaan imala yang mirka menyifata pada kasroh terdapat di surah 11 surah 41 juz 12. Bagaimana Ustadz? Berapa nilainya Ustadz? Berapa nilainya? 100. Masya Allah, kita berikan tepuk tangan. Masih ada lagi. Oh, ada lagi. Gampang. Oh, gampang. Kalau doa naik kendaraan sudah tadi ya. Nah, coba doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau naik Cidomo apa doanya? Ayo doa naik Cidomo. Cidomo kendaraan atau bukan? Kalau naik nyonyot. Kalau naik gerobak. Sama ya, sama dia, sama kendaraan ya. Iya, sama Ya, naik terima kasih kendaraan. 100 ya. Ya. Kita berikan tepuk tangan kepada peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibuka di sini ya, buka di rumah. Soal isinya sedikit. Ya. Salim. Senantiasa menjaga bacaan Al-Qur'annya dengan tartil dan tajwid sehingga menjadi amal jariah untuk peserta dan untuk kedua orang tua. Dan kami para asatidzah TPQ Nurul Falah berterima kasih serta meminta maaf apabila ada kesalahan selama membimbing adik-adik kami dalam proses belajar mengajar. Tidak lupa juga kami meminta doa kepada para hadirin sekalian. Semoga para asatidzah TPQ Nurul Falah
diberikan keistiqomahan untuk terus berkhidmat kepada Al-Quran, dan semoga TPQ Nurul Falah menjadi lebih maju dan lebih baik ke depannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita saksikan bersama prosesi imtihan santriwan dan santriwati. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Fitriani dan Ustazah Maulinda Dwi Putri. Selanjutnya, dipersilakan kepada para khotimin dan khotimat untuk turun dari mimbar penghormatan dan duduk di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Qiyaman. Tahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan pertama oleh Kepala TPQ Nurul Falah kepada Ustazah Mutiara Sari SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Anwarul Hidayah, yang tak lain dan tak bukan adalah suami saya yang tercinta, Bapak Mukti Ali Ishaq. Terima kasih telah membersamai saya dalam perjuangan ini, dan mohon maaf apabila akhir-akhir ini saya sangat sibuk sehingga belum maksimal dalam melayani. Namun beliau pernah bilang begini kepada saya, seandainya seorang laki-laki itu surganya di bawah telapak kaki ibunya, kemudian seorang perempuan itu surganya di bawah telapak kaki suaminya, maka kamu adalah salah seorang perempuan yang mendapatkannya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan keafiatan, umur yang panjang dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap koordinator cabang NTB, dan yang saya hormati segenap koordinator Kecamatan Ampenan, yang saya muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin tamu undangan, beserta anak-anakku sekalian, para khotimin dan khotimat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita berada dalam acara yang mulia ini di bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal ya. Bulan juga kita bersyukur kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia insyaallah. Berselawat kita kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua yang hadir di sini berada di barisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, tadi telah kita saksikan bersama bagaimana dari penampilan anak-anak kita peserta khotimin dan khotimat. Kami TPQ Nurul Falah ini alhamdulillah telah menghotamkan 3 kali ya. Baru 3 kali kami mengadakan khotaman. Khotaman yang pertama dengan jumlah santri 5 orang. Alhamdulillah di khataman kedua berjumlah 9 orang,
dan alhamdulillah di hataman yang ketiga ini berjumlah 10 orang. Dan mudah-mudahan tentunya harapan kami ke depannya lebih banyak lagi daripada anak-anak kita yang dikhotamkan ya. 10 orang santri ini kami belum mencapai target dari yang diinginkan oleh pencipta daripada qiraati ini, yakni Bapak Kiai Dahlan Salim Zarkasi. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang pengorbanan beliau ini menjadi amal jariah bagi beliau. Kita niatkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin Rabbal Alamin. Yang diinginkan oleh Bapak Kiai Dahlan Salim Zarkasi adalah 20% seharusnya santri yang khotaman dari jumlah santri keseluruhan, di mana di TPQ kami berjumlah santrinya 150 orang, namun yang bisa kita hantarkan untuk khotaman cuma 10 orang. Untuk diketahui bahwa sebelum anak-anak kita tampil di atas panggung ini, kami semua ustazah, mungkin semua anak-anakku juga beserta para wali santri merasakan ketegangan yang berat ya, karena berkali-kali anak kita ini kita ajukan tes di tingkat lembaga, kemudian dinyatakan lulus di tingkat lembaga, kami hantarkan ke tingkat korcam, di tingkat korcam lulus 10-nya, dan alhamdulillah di tingkat cabang TPQ Nurul Falah menghantarkan 10 santri dan alhamdulillah lulus semuanya. Silakan kita berikan tepuk tangan kepada anak-anak kita ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita ini tentunya selepas dari belajar di TPQ Nurul Falah nantinya, kami ingin menghimbau kepada Bapak Ibu wali santri, jangan sampai khotaman hari ini menjadi akhir dari pembelajaran Al-Quran anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini merupakan investasi terbesar bagi kita, yakni investasi akhirat kita. Kalau saja investasi dunia kita berlomba-lomba, maka sudah seharusnya yang besok di hari kiamat itu lebih kita berlomba-lomba lagi investasi akhiratnya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu wali santri sudah memilikinya. Tentunya dengan harapan-harapan kami selaku Kepala TPQ dan segenap ustazah di TPQ Nurul Falah berharap kepada Bapak Ibu mengiringi ya bacaan-bacaan anak kita ini untuk dijaga, yang mana mereka siap untuk ngaji tadarus setiap harinya 1 juz di TPQ. Begitu juga setelah khotaman ini harapan kami dijaga bacaan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini terlalu sibuk, terutama sibuk dengan sekolahnya, nggih. Setelah khotaman dari TPQ kemudian ada yang masuk MTS atau SMP, nanti di sini banyak sekali program-program sekolah sehingga anak-anak kita ini lupa ngajinya lagi ya. Enggak dia seperti ketika ngaji di TPQ. Di sana di TPQ setiap hari dikontrol tadarusnya 1 hari 1 juz mereka ngaji. Sekarang setelah mereka khotaman selesai dia ngaji di TPQ, kemudian balik kami kembalikan kepada Bapak Ibu wali santri, kemudian tolong juga dijaga ngajinya yang 1 juz. Jangan sampai besok misalnya banyak anak-anak kita, contohnya anak tiang sendiri nggih, ketika masuk SMP MTS kemarin selesai dia khotaman, yang masukin di MTS 2 kemarin anak tiang. Kemudian kesibukan sekolahnya padat sekali. Kita suruh ngaji, banyak PR ini, lagi ngerjain PR katanya. Kemudian ngajinya kapan? Qurannya kapan? Saya bilang. Nah, akhirnya saya bikin peraturan, saya ngomong sama anak saya, boleh kamu ngerjain PR-mu nak. Cuma di maghrib itu minta tolong buka Al-Qur'annya, saya bilang itu. Sesibuk apapun kamu, apapun profesimu kelak, tolong jangan lupakan Al-Qur'an. Habis maghrib itu minta tolong baca Al-Qur'annya. Kami membuat kesepakatan itu dan alhamdulillah anak tiang habis maghrib wajib dia ngaji nggih. Begitu juga harapan tiang sebagai kepala TPQ, kami kembalikan anak-anak kita ini kepada Bapak Ibu wali santri untuk dibina di rumah lagi ya, jangan berhenti ngajinya. Siap ibu-ibu? Insyaallah siap ya. Nah, alhamdulillah. Kemudian kami dari TPQ Nurul Falah juga membuka program ya, sehabis ini, habis khotaman ini bisa mungkin Bapak Ibu melanjutkan kembali ke program selanjutnya, yaitu pra PTPT.
Kemudian kalau yang untuk sudah besar-besar juga bisa kami bukakan, ada kelas tahfiznya nanti, nggih. Kalau yang kecil-kecil kami masukkan dulu nanti ke kelas PPT-PT, nggih, untuk dilanjutkan program pembelajaran Al-Qur'annya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu wali santri yang telah mempercayai kami, lembaga kami ya, untuk menyerahkan putra-putri daripada Bapak Ibu. Tentunya selama kami berada di TPQ, karena kami ini banyak sekali kekurangan ya, kekurangan baik dari kekurangan tempat, kemudian mungkin cara ustazah-ustazahnya juga nggih, dalam pembelajaran sehari-hari ada kesalahan dan kehilafan. Dalam kesempatan ini saya mewakili daripada seluruh Dewan Guru memohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ikhlaskan kami ya Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Kemudian juga insya Allah kami para ustazah, apabila ada anak-anak kita juga kesalahan atau kekeliruan yang diperbuat yang tidak mereka sengaja, alhamdulillah insya Allah semua ustazahnya sudah memaafkannya, nggih. Terakhir mungkin sebagai penutup sambutan saya ini, tentunya juga saya ingin berpesan kepada anak-anakku. Anak-anakku tolong diperhatikan. Yang sehari-harinya kalian berada di TPQ ya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun berada di TPQ. Kemudian di TPQ tentunya kalian rajin ngaji, kemarin dikontrol sama ustazah-ustazahnya. Besok juga di rumah selesai acara ini siap ngaji 1 juz sehari? Nah, anak-anak kita sudah siap ibu-ibu nggih. Tolong dikontrol di rumah ini, disaksikan sama orang tuanya sudah siap ngaji 1 juz. Ya. Kemudian pesannya ustazah yang kedua yaitu untuk menjaga sholat yang 5 waktu ya. Jangan di TPQ diajarin sholat, diajarin wudhu sempurna, kemudian di rumah telat bangun sholat subuhnya. Siapa yang masih telat bangun sholat subuhnya? Oh, alhamdulillah tidak ada yang telat. Ini ada yang angkat tangan ya Allah, nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin tidak bisa kita berlama-lama untuk sambutan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala TPQ Nurul Falah, Ustazah Mutiara Sani SPD. Sambutan kedua, perwakilan wali santri yang akan disampaikan oleh Ibu Yulistia Apriesa, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya grogi karena bapak-bapaknya nggak ada yang mewakili ini. Yang terhormat Pembina Yayasan Bapak Muhti Ali SH, yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Kiroati Cabang NTB, walaupun saya nggak tahu ya orangnya yang mana, mohon maaf sebelumnya nggih. Yang terhormat Koordinator Cabang Ampenan, yang terhormat Kepala TPQ Nurul Falah Umi Mutiara Sani SPD, dan yang saya hormati para undangan ustazah-ustazah dan santri-santri yang saya cintai. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Sang Pencipta atas nikmat yang telah diberikan, serta ucapan syukur atas karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan khotaman dan imtihan anak-anak kita. Pada momen yang berbahagia ini,
Izinkan saya mewakili Bapak Ibu Wali Santri untuk menyampaikan kesan dan pesan untuk TPQ Nurul Falah. Adapun pesan yang akan saya sampaikan untuk TPQ Nurul Falah, mohon maaf sebelumnya, agar kedepannya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, dari segi kedisiplinan, baik dari segi disiplinan, baik dari segi kehadiran. Semoga lebih ditingkatkan lagi untuk memberi, menurut saya kalau misalnya ada santri yang izin tanpa yang jelas gitu ya Umi, untuk diberi sanksi. Mungkin dalam sebulan sekali itu minimal dikasih izin 5 hari. Dalam sebulan maksudnya yang izin yang benar-benar urgent. Dan untuk para ustazah, saya ucapkan jangan lelah dan bosan untuk mendidik santri-santri semua. Tetap semangat dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya pribadi mungkin kata terima kasih itu gak cukup ya buat ustazah, buat Umi, karena sampai di titik ini anak saya bangga. Karena saya pribadi ibunya tidak bisa memberikan ilmu agama yang didapat di TPQ Nurul Falah. Untuk kesannya tidak lain, terima kasih. Banyak sekali kesan yang saya dapat di TPQ, kekeluargaan, kebersamaan, maupun berbagi suka duka. Walaupun ada beberapa anak yang mungkin lelah untuk diajarkan, termasuk anak saya pribadi. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila anak-anak saya atau anak-anak santri-santri yang lain ada perbuatan yang tidak disengaja ataupun disengaja. Mohon ustazahnya dimaafin, terutama untuk anak saya yang mungkin capek mulutnya ustazah itu, lelah mungkin ya. Karena saya sadari. Mana putranya, Bu? Abdurrahman Hikami. Nah, coba berdiri dulu. Tepuk tangan dulu semua. Setengah air mata, bangga ya, bangga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yulistia Apriesa selaku perwakilan wali santri. Sambutan terakhir. Sambutan dari Koordinator Taman Pendidikan Al-Quran Metode Kiroati Cabang NTB kepada yang mewakili, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Kiroati Cabang NTB beserta rombongan. Yang saya hormati dan muliakan Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Kiroati Korcam 01 Ampenan beserta rombongan. Yang saya hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kebetulan hadir memenuhi undangan kami dalam acara khotamah dan imtihan ketiga TPQ Nurul Falah. Yang saya hormati dan banggakan para wali santri yang saat ini sangat berbahagia
dan berbangga sama-sama menghadiri khotaman putra-putrinya. Singkatnya, para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah, sehingga alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita dalam satu majelis yang insyaallah dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan ketika diadakannya acara khotaman Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 60.000 malaikat. Saat ini mungkin kita tidak bisa melihat, tapi yakin bahwa saat ini sedang disaksikan kita oleh 60.000 malaikat. Maka di tempat ini pula sangat makbul doa-doa kita. Maka para tamu undangan yang dirahmati Allah SWT yang memiliki hajat, apa saja hajatnya, insya Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat Allah SWT akan mudahkan dan akan Allah SWT penuhi daripada hajat kita. Dan mudah-mudahan beranjaknya kita daripada majelis yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala gugurkan daripada dosa-dosa kita dan digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma amin. Bapak tamu undangan yang dirahmati oleh Allah SWT, perlu kami informasikan bahwa anak-anak kita untuk bisa hadir, untuk bisa tampil, kita bisa saksikan bersama. Anak-anak kita ini melalui beberapa proses, ya, proses pembelajaran dari tingkat dasar, ya, dari pelajaran AA, ya, pelajaran A sampai dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ada yang menempuh 2 tahun, ada yang menempuh 3 tahun, bahkan ada yang menempuh sampai 4 tahun. Tetapi kalau kita bandingkan dengan hasil pembelajaran kita di masa dulunya, kalau kami yang berbicara ini sekitar tahun 80-an sampai 90 tahun ke atas itu. Halo? Masih ada yang masih bicara ya? Kalau ada yang bicara saya diam. Nah, yang bicara nanti kita ganti suruh di depan. Ya. Halo? Hai. Ya. Tolong kalau ada yang berbicara yang lain diam. Nanti kalau saya diam yang lain berbicara enggak apa-apa. Bisa digantiin. Gantian nanti. Dalam satu hadis dikatakan, kalau dalam diri seseorang mempunyai sifat tadris, ya, sifat mau mendengar, apalagi ketika kita menuntut ilmu, walaupun ilmu yang kita dapatkan itu yang berulang kali, mungkin ribuan kali kita pernah dengarkan ilmu-ilmu tersebut yang disampaikan oleh guru-guru kita, jangan pernah ada rasa bosan dalam diri kita. Jangan ada perasaan lah itu saja disampaikan, udah layak saya hafal doa apa ilmu itu. Tapi ulama katakan bila mana kita memiliki sifat tadris, sifat ingin mendengar, walaupun ilmu itu sudah kita dapatkan, insya Allah nanti Allah akan berikan kita ilmu yang tidak kita ketahui. Kalau kita memiliki sifat tadris, sifat mau mendengar, ya. Nah. Baik, sampai di mana tadi? Waktu ibu-ibu, hah? Sampai A'aba ya, iya. Kalau dulu kita belajar Al-Quran, ya dengan metode Baghdadiyah itu ya. Siapa yang
yang belajar Al-Quran di tahun 80-an, 90-an atau tahun 70-an, coba Bapak. Nah, ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya? Semuanya ya, hampir semua ya. Kalau dulu kita belajar Al-Quran tuh dengan metode Baghdadiyah yang sistem eja itu ya. Alif atas e, alif bawah i, alif depan u, anakum ainakum, inakum aunakum, unakum, banakum bainakum, binakum baunakum, bunakum. Ya, kita repres kembali ya ingatan kita yang dulu pernah kita diajarkan di kampung-kampung ya, dengan sistem eja dulu ya. Dengan sistem eja ini tidak sampai di juz amma, bahkan di tingkat Al-Quran pun masih ada yang sistem eja itu. Nah, kemarin salah satu yang saya hadiri ketika ada acara khotaman seperti ini, ada seorang wali santri yang mana anaknya khotaman di usia 7 tahun, sementara orang tuanya berusia 14 tahun baru dia bisa baca Al-Quran, itu pun dengan cara mengeja. Saya tanya kepada orang tuanya, oh kenapa terpaut banyak sekali dengan anak? Loh, kalau kita dulu saat kita ngajinya dengan sistem eja. Loh, coba contohkan kita. Maka dia baca salah satu ayat, ini di tingkat Al-Quran dibaca, ya ayyuhalladzina, katanya ya atas ya, alif ya sapadu atas ai, ya dapan yu, halam sapadu atas hal, lam atas la, dal ya bawadi nun atas na. Apa dibaca? Ya ayyuhalladzina. Itu cara mengejanya, itu tingkat Al-Quran, Pak. Jadi sangat wajar sekali kalau dulu kita mengaji Al-Quran tuh sampai bertahun-tahun, bahkan usia mungkin udah usia dewasa ya, baru kita bisa membaca Al-Quran. Oh, dibandingkan dengan anak-anak kita ini, alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun sudah bisa khotam Al-Quran. Kemarin ada di Nurul Quran, tepatnya di Desa Keru, itu usia anak khotam Al-Quran kurang lebih 5 tahun berapa? 5 tahun 4 bulan ya. 5 tahun 4 bulan sudah khotam Al-Quran bin Nazar, Pak. Ya, Allahu Akbar. Saya berharap nanti di Nurul Falah ini, di tahun-tahun yang akan datang, anak-anak kita lebih dini lagi, lebih kecil lagi yang khotam Al-Quran ya, supaya kita bisa mengikuti sebagaimana nasihat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan bahwa ajarkan sholat kepada anakmu ketika usia berapa? 7 tahun ya. Maka pukullah dia kalau dia meninggalkan sholat ketika usia 10 tahun. Nah, kalau anak sekarang usia 7 tahun sudah kita ajarkan sholat, maka di usia berapa kita ajarkan Al-Quran? Nah, 4, mulai dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Sehingga kalau anak kita di usia dini, usia 3 tahun, 4 tahun sampai dengan 6 tahun ini sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka insya Allah ketika dia usia 7 tahun atau mungkin di usianya 3 tahun, 4 tahun dia sudah bisa melaksanakan sholat. Sehingga orang tua tidak lelah-lelah di dalam mendidik anaknya untuk sholat. Karena di dalam sholat itu sendiri ada bacaan rukun daripada sholat kita, yakni suratul Fatihah. Ini suratul Fatihah ini merupakan rukun sholat. Kalau suratul Fatihahnya salah dalam kita membaca, maka tidak sah sholat kita. Itu merupakan rukun. Maka sangat wajar kalau anak-anak kita ini kita didik dari sejak dini, dari sejak usia 3 tahun ya. Ketika di usia 6 tahun, 7 tahun dia sudah khotam Al-Quran bin Nazar, insya Allah anak kita sudah bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, sudah bisa sholat seperti yang kita saksikan bersama tadi. Doa-doa harian ya, bacaan Al-Quran dari suratul Fatihah sampai dengan An-Nas sudah bisa dibaca dengan baik dan benar oleh anak-anak kita ya. Maka ini merupakan PR kita
Bapak hadirin tamu undangan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kembali kalau kita melihat bagaimana sistem metode pembelajaran yang tahun dulu, ya, kalau metode Baghdadiyah ini di masing-masing daerah berbeda cara bacaannya. Seperti tadi yang saya bacakan yang di eja ya ayyuhalladzina itu warga masyarakat dari desa Teniga. Bapak tahu desa Teniga, Pak? Di mana itu? Desa mana Teniga itu? Lombok Utara, Pak, desa Tanjung. Itu seperti itu cara mengejanya, ya. Lain lagi kalau desa di tempat saya di Pelembak, alif atas alif bawah i, alif depan u, i u katanya. Hah? Belum lagi di daerah yang lain lagi nih, di tepatnya orang Makassar, ya, bahasa Bugis. Nah kalau bahasa Bugis itu kalau dia mengeja itu lebih sulit lagi, ya. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa meniru dia nanti. Kalau orang Bugis datang nanti ke tempat ini mengajarkan dengan cara seperti itu, lah lama untuk bisa kita mengikutinya, ya. Baksin mandian nabis lam min lam sabdo mendian namil lam mendatan nalla ha mendian nahi bismillahi. Nah seperti itu. Ada yang bisa ngulang? Hah? Ustazahnya bisa ngulang nih. Wah, belajar jadi guru Al-Quran seperti itu cara mengejanya. Agak sulit untuk kita bisa ikuti, ya. Nah kalau dia ada yang lebih ekstrim ini, kode ngeja wassalamu tuh lain lagi dia, ya. Dia ngejanya seperti ini, wawusin satu datewas sin datesa lam datela mim depanmu wassalamu. Seperti itu, Pak. Jadi seperti ini cara-cara mengeja seperti ini ketika diketahui, ketika diamati oleh Kiai Dahlan Salim Darkashi rahimahullah taala, maka kepada beliau kita hadiahkan suratul Fatihah. Lahul Fatihah. Ketika beliau mengamati hasil pembelajaran di lembaga-lembaga, walaupun beliau sendiri pernah menggunakan metode Baghdadiyah itu, ya, dan beliau sendiri sangat kagum terhadap metode tersebut. Saat ini belum diketahui siapa penyusun daripada metode tersebut, ya. Ketika beliau menggunakan metode ini, hasil yang beliau dapatkan kurang memuaskan, karena sebagian besar anak-anak cenderung menghafal, ya, cenderung menghafal dan cenderung daktun. Apa itu daktun? Tidak menuntun. Daktun artinya tidak menuntun. Itu prinsip guru, Pak. Makanya kalau Bapak mau jadi guru seperti itu, nanti ada pembelajaran prinsip guru, daktun, tidak boleh menuntun. Jadi daktun, dia tidak boleh menuntun. Ini yang didapatkan dalam metode Baghdadiyah tersebut. Dan anak-anak cenderung menghafal. Jadi ketika anak ditunjukkan salah satu huruf, ya, anak tidak kenal. Misalnya di tengah jim, misalnya, ini huruf apa? Anak-anak kita tidak kenal. Tapi kalau diurutkan dari awal, alif, ba, ta, baru dia tahu bahwa itu huruf jim. Anda cenderung menghafal. Maka oleh Kiai Dahlan Salim Darkashi merenung bagaimana cara agar anak-anak kita ini mudah dalam belajar Al-Quran, mudah dan menyenangkan dalam belajar Al-Quran. Sehingga karena keriusuhan beliau, ya, terhadap terhadap umat ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada Kiai Dahlan Salim Darkashi dalam menyusun daripada qiraat tersebut. Yang mana kalau metode Baghdadiyah itu lihat, eja, baru baca. Nah kalau ini kita terapkan, misalnya alif fathah a, alif kasrah i, alif dummah u, dibaca. Itu berapa pelajaran kita ajarkan kepada anak untuk mengenalkan satu huruf saja? Berapa pelajaran? Berapa?
Yuk yang paham nih ayo. Alif fathah A, alif kasroh I, alif dummah U. Dibaca? Itu berapa huruf dia diajarkan? 1 untuk 1 huruf. Berapa pelajaran kita berikan kepada anak kita? 3 materi pelajaran yang kita berikan untuk 1 huruf saja. Bagaimana anak usia seperti itu bisa mudah dan paham dalam membaca Al-Quran? Nah, oleh Dahlan Salim Darkasi, hal tersebut, lihat ejanya dihapus, baca. Jadi baca baba tata. Nah kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengikuti pembelajaran di TPQ Nurul Falah, ada yang TPQ D, mungkin ada yang LPD, insya Allah dia paham apa yang saya sebutkan tadi. Baba tata. Itu hasil kerison daripada Ki Dahlan Salim Darkasi, sehingga anak-anak kita ini mudah di dalam membaca Al-Quran. Seperti kita saksikan bersama, usia anak kita ini 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3 SD sudah khotam Al-Quran. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah SWT, karena ini merupakan hari kebahagiaan daripada wali santri yang mana anak-anaknya dikhotamkan, maka yang paling berbahagia di antara tamu undangan semua ini adalah para wali santri, ya. Pak, siapa yang dari Kekeran tadi? Pak Rasia. Siapa? Pak Rasia. Pak Rasia. Kalau saya tanya Pak Rasia, bagaimana perasaan sih? Lah bahagia, bangga saya. Kalau dibandingkan dengan orang yang hadir ini, Pak Rasia yang paling bangga di antara semua tamu undangan. Karena memang suatu kebanggaan daripada orang tua yang bisa menyaksikan anak-anaknya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Walaupun selaku orang tua sendiri belum seperti itu. Padahal yang kita inginkan adalah kalau anaknya tampil seperti itu, bacanya bagus, ya. Bagaimana dengan orang tuanya, ya? Seharusnya seperti itu kan? Karena pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Itu katanya kan pepatah, Bu, Pak, ya. Nah, maka jangan salah, jangan kita balik, Pak, ya. Nah, nanti insya Allah mungkin selepas khotaman ini pada saya nanti insya Allah akan daftar di TPQ Nurul Falah jadi santri TPQ D, insya Allah, Pak, ya. Dan kita himbau kepada semua wali santri atau semua mungkin tamu undangan yang ada di sini yang belum mendaftarkan dirinya menjadi untuk meningkatkan atau memperbaiki bacaannya, TPQ Nurul Falah sudah menyiapkan wadah, ya. Ibu kepala TPQ, di TPQ sudah ada TPQ D kan? Ada yang sudah berjalan? Sudah berjalannya. LPD juga ada? Ada. Nah, itu sudah dibuka, Pak. Jadi tidak ada kata-kata kita terlambat, ya. Walaupun kita sudah usia lanjut, tidak punya gigi misalnya, ada di Lombok Timur itu. Waktu itu saya sempat menjadi guru TPQ-D. Dia tidak punya gigi, Pak. Saya suruh dia suarakan huruf ro, coba ro, lo katanya. Ro, lo katanya. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Jadi tidak ada kata terlambat. Walaupun sudah usia giginya tidak ada, tetap disemangat. Nah, ini saya lihat Pak Razan ini masih seger ini, ya. Dan kepada semua wali santri, insya Allah segera mendaftarkan diri nanti di TPQ Nurul Falah, ya. Kemudian selanjutnya kepada para wali santri yang insya Allah menjadi target untuk acara khotaman di tahun yang akan datang. Ini mulai dari jilid 6, ya, kelas Al-Quran, ya, tajwid, gharib, dan finishing ini sudah disiapkan. Ada putra putrinya yang kelas 6, yang kelas Al-Quran, coba tamu undangan para wali santri yang disiapkan. Nah, ini ada satu. Ini, Bu, nggih. Tolong ini kerjasamanya dengan lembaga kita yang ada di TPQ Nurul Falah. Bagaimana supaya nanti anak-anak kita yang sudah ditargetkan akan menjadi target khotaman tahun yang akan datang, kita minta kerjasamanya yang baik, ya. Tidak saja
kerjasama yang diharapkan itu sekedar mengantar, kemudian menjemput, memang itu bagus, ya, sangat bagus sekali. Tapi yang paling diharapkan, yang paling diinginkan kerjasamanya itu bagaimana agar proses pembelajaran di TPQ itu juga dibawa pulang nanti Pak, dijadikan suasana dalam rumah tangga kita ini, suasana TPQ juga, ya, supaya anak kita ini terbiasa dalam membaca Al-Quran, dia mengulang-ulang pembelajaran yang didapatkan di lembaga. Nah, ini harapannya, karena di TPQ itu sendiri sudah punya target, ada catatan Bu, ya, kalau santrinya tidak disimak oleh orang tuanya, ada tanda centang, ada tanda paraf, nggak ada. Tolong dibuatkan itu Bu, ya, dibuatkan sebagai catatan, ya. Kalau nanti anaknya tidak disimak di rumah, maka itu dapatkan di TPQ akan didapatkan sanksi berupa dia tidak disimak nanti, ya, anaknya tidak disimak nanti di lembaga kalau tidak disimak di rumah. Nah, ini bentuk kerjasama kita. Tapi jangan dibalik nanti, karena takut anaknya tidak disimak, nah orang tua sudah parapan saja biar disimak nanti di TPQ-nya. Nah ini artinya kita menanamkan sebuah kesalahan Pak, kita menanamkan satu kesalahan dalam di anak kita. Secara tidak langsung kita didik anak kita untuk berbohong jadinya, padahal dia tahu sendiri anak kita ini, saya belum disimak, kok kenapa sudah diparap ini. Nah ini tidak diinginkan Pak, nggih. Tolong ini dilaksanakan bagaimana supaya anak kita nanti ketika proses evaluasi nanti di tingkat lembaga, di tingkat korca maupun tingkat cabang, betul-betul anak kita ini sudah mendapatkan penilaian yang cukup bagus, ya. Tidak dibuat-buat atau tidak didongkrak-dongkrak nantinya karena merasa kasihan atau gimana, lah naikkan saja dia. Nah jangan seperti itu yang tidak kita harapkan seperti itu. Kemudian kepada anak-anakku yang khotaman, Kiai Dahlan Salim Darkasy ini berpesan kepada anak-anak yang khotaman, ya, yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, yang sudah tartil bacaannya, ini supaya dijaga. Sekurang-kurangnya tadarus di rumah itu 5 juz. Siapa yang siap 5 juz? Wih, luar biasa. 5 juz, ya. Nggak ada yang ibunya siap 5 juz? Nggak ada. Iya. Sekurang-kurangnya 1 juz, ya. Siapa yang siap 1 juz sehari? Ayo, yang siap nih yang betul-betul ini. Ini menjadi target nih, ya. Abdurrahman dah siap 1 juz? 2 juz siapnya. Siapa? Riko. Siap 1 juz apa 2 juz? Yang benar ini. Nanti kalau 10 juz saya datang ke rumahmu. Hah? 1 juz, ya 1 juz. Ingat Bu, yang merasa anak-anaknya khotaman, tolong Bu, ya, disimak anaknya di rumah nanti 1 juz, ya. Bisa dicicil nanti setiap sholatnya 1/4 juz, 1/4 juz, 1/4 juz, sehingga dalam 1 hari itu dia bisa selesaikan 1 juz. Anak kita khotam Al-Quran di sana Bu, kita rayakan. Bukan kita rayakan ketika anak kita ulang tahun. Sekarang kebalik ini. Kalau anak kita sudah, besok tanggal lahir anak saya ini dia ulang tahun, kita buat acara meriah-meriah, kita undang tetangga kita kanan kiri, kita undang, ya, dengan acara yang sangat meriah. Namun ketika anak kita khotam Al-Quran, kita tidak buat apa-apa. Ini terbalik Pak, ya. Kalau anak kita khotam Al-Quran kemudian kita rayakan, insya Allah apa yang dibaca oleh anak kita ini akan mendapatkan syafaat nanti kepada orang tuanya. Apalagi anak-anak kita ini sudah memiliki cita-cita yang sangat mulia, menjadi hafiz Al-Quran. Coba sedikit bayangkan, kalau seorang hafiz Al-Quran dan dia mengamalkan apa daripada isi kandungan Al-Quran itu, dia bisa memberikan syafaat 10 anggota keluarganya yang sudah dicap oleh Allah SWT masuk dalam neraka. Bisa diberikan syafaat, diselamatkan. Ini orang-orang yang sudah dicap oleh Allah SWT, stempel, kamu masuk ke dalam neraka. Nah, orang tua yang memiliki anaknya sebagai hafiz Al-Quran dan mengamalkan apa daripada isi kandungan Al-Quran itu sendiri, maka dia diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menyelamatkan 10 anggota keluarganya, ya, yang sudah dicap masuk dalam neraka. Dan kepada orang tuanya sendiri,
nanti akan dikenakan mahkota yang sangat indah, yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Sinar matahari sekarang kalau kita ukur ini berapa mil, berapa ribu mil, coba, berapa juta mil tingginya, namun bisa menerangi daripada dunia ini. Lo besok orang tuanya akan dipakaikan mahkota di atas kepalanya, Bu, Bapak, ya? Yang mana orang tuanya menjadikan anaknya jadi hafiz Al-Quran. Allahu Akbar. Bagaimana bahagianya kita selaku orang tua memiliki anak yang hafiz Al-Quran. Dan sekiranya kita tidak punya keturunan, maka jadikan anak saudara kita menjadi hafiz Al-Quran, atau tetangga-tangga kita jadikan sebagai hafiz Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat nanti dari anak yang kita jadikan sebagai hafiz Al-Quran. Nah itu anakku ya. Jadi ngajinya 1 juz sehari, insya Allah ya. Siap. Kemudian halo. Hai. Halo. Hadap sini dong. Yang nunduk nomor berapa? Nomor 3. Perhatikan. Nanti saya kasih soal lagi satu ya. Nanti, supaya dijawab sama bapaknya. Ya, siap ya? Kalau nasihat yang kedua ini kita harus meningkatkan kebaktian kita kepada orang tua. Nah, coba nomor 3. Tadi karena nunduk tadi tidak perhatikan. Tanda bakti kita kepada orang tua, ya, salah satunya doa kepada kedua orang tua. Coba. Benar Pak ya? Nah itu sudah dilapaskan oleh anak kita. Coba artinya Pak. Tidak hafal. Nanti dihafalkan ya Pak. Diajarkan ke Bapak juga nggih. Itu tanda satu bukti kita berbakti kepada orang tua kita ya. Pagi hari ketika selesai sholat subuh kita salaman kepada siapa dulu? Orang tua siapa dulu? Ibu atau bapak? Riko, ibu atau bapak yang lebih dulu? Bunda. Oh itu bunda katanya. Ibu ya. Kita salaman dulu sama ibu kita. Mohon doa restu daripada ibu kita. Salaman, cium pipi kiri, pipi kanannya ya. Kemudian baru kita salaman kepada bapak kita, minta restu, minta doa supaya kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Itu tanda bukti kita bakti kepada orang tua, kemudian kita doakan. Kemudian yang ketiga, nasihat. Halo, setelah ini mungkin kepada orang tua bertanya-tanya, setelah ini apa kira-kira pembelajaran yang didapatkan anak kita di TPQ Nurul Falah. Alhamdulillah di TPQ Nurul Falah sudah menyediakan wadah ya untuk kelanjutan anak-anak kita yang khotaman ini nanti ke program pasca TPQ, program tahfiz namanya ya. Nah, mungkin di TPQ Nurul Falah sudah ada pra PT-PT-nya? Sudah ada ya, sudah jalan ya. Nanti anak-anak kita ini didaftarkan Pak. Setelah selesai dari sini besok hari Senin datang lagi ke TPQ, daftarkan anak. Ini saya mau lanjutkan anak saya daftarkan di sini supaya dia menjadi hafiz Al-Quran sebagaimana cita-citanya tadi. Ya. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah SWT, sebelum saya akhiri sambutan ini, tadi ada dari wali santri dia berpantun gitu. Ketua panitia juga selaku ada putrinya Bu? Hah? Ada. Oh tahun kemarin. Oh. Nah saya sedikit bacakan pantun ini. Allah. Plus. Mudah-mudahan dia apa mengena nanti ya. Pergi belayar ke Pulau Bali. Jangan lupa membeli roti. Kalau ingin belajar mengaji, jangan lupa pakai kiro. Iya. Itu Pak. Qiraat itu tempat syiarnya di sini, ya. Ketika khotaman ini itu tempat syiarnya. Jadi qiraat tidak dibuatkan logo, tidak dibuatkan banner-banner kita pampangkan di luar. Qiraat TPQ ini menerima tidak, karena tidak disarankan seperti itu. Qiraat tidak dinyok-nyoke katanya. Qiraat tidak ditawar-tawarkan.
Tapi qiraati siarnya di tempat ini. Makanya tadi kami bacakan pantun itu sebagai siar tadi. Ya. Kalau ingin mengaji pakailah qiraati. Ya, yang kedua, jalan-jalan ke Senggigi. Jangan lupa membeli teri. Aduh, cakep juga ya, memang saya sudah cakep. Tambah cakep saya, beberapa kali cakep sudah ini. Hah? Untung udah ada ibunya sini kan. Haya nanti. Kalau ingin mencari istri, jadikan istri yang guru qiraati. Dia boleh makan. Buat siapa pantun? Menambah lagi kayaknya ini. Bahaya nih. Bahaya. Ayo ada kamera. Jangan sampai merekam, bahaya nanti ini. Kamera ini besar. Kemudian pantun yang ketiga ini. Nah, mudahan dia nyambung. Ustazah Mutiara Sani, Kepala TPK Qiraati. Ibu Mutiara Sani Permata Hati, miliknya Bapak Mukti Ali. Allah Akbar. Betul ya Pak? Betul? Betul. Tepuk tangan dulu buat Bapak Mukti Ali. Satu. Demikian yang dapat saya kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.